Selamat pagi. Hari ini 10 hari bulan 10 tahun 2005. Macam biasa kita pergi ke office tempat saya bekerja. Hari ini ada lewat sedikit saya jalan sebab saya pergi praktis lagi tadi. Praktis elastik, praktis yang punch and kick, improve 100 day challenge. Oke, kita mulai jalan sekarang. Ini area memang jalan yang sangat sempit, susah kita untuk membelok keluar. Hari ini saya hendak berbicara tentang jalan hidup orang yang baik dengan jalan hidup orang yang jahat. Kalau ikut dalam firman, jalan hidup orang yang baik itu seperti terang. Semakin dia bersinar. Tapi kalau kehidupan orang jahat itu, dia punya life semakin lama semakin gelap. Makin gelap dia punya perbuatan. Macam itu. Maksudnya itu, kalau kita terus berbuat baik, orang pun nampak dengan perbuatan kita. Makin banyak orang suka sebab apa yang kita buat itu baik, terang. Allah melihat terang itu baik dan memisahkannya daripada gelap. Sama seperti itu. Jadi kalau kita tidak berapa yang orang jahat ini, kalau dia terus berbuat jahat gitu, mungkin banyak dia punya kerusakan yang dia buat. Jadi sebelum kita harus mengikut firman Tuhan. Kita harus mengikut firman Tuhan yang tertulis itu di dalam Amsal atau tidak, serasa dalam Amsal. Kita harus percaya, kita harus imani firman itu. Firman itu bercahaya dalam terang. Terang itu percaya dalam firman itu bercahaya, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Oke. Kadang-kadang kita ini harus berpikir bagaimana kita perlu berbuat yang baik, cara hidup yang baik, yang benar. Kita harus mengasihi Tuhan. Dengan cara kita mengasihi Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang baik di matanya. Ya, secara otomatis kalau kita mengasihi Tuhan, secara otomatis dalam masa yang sama kita pun akan menjadi takut dengan Tuhan, menjauhi daripada yang jahat. Macam itu. Saya percaya dengan hal itu. Nasib orang yang benar dengan orang yang tidak benar sangat berbeda. Pergi ke satu tempat yang
orang yang benar ada di satu tempat yang lapang, yang aman. Sedangkan kesudahan orang yang jahat itu akan berakhir di tempat yang tidak aman, yang selalu ada kekacauan di dalamnya. Jadi itu rajin-rajinlah kita berbuat baik. Walaupun mengambil masa yang lama, walaupun mengambil waktu yang lama, tapi kita bertekun dalam, kita harus rajin. Hendaklah kerajinan itu jangan kendor. Layanilah Tuhan dan apa tadi? Berbuatlah baik antara sesama, dia bilang kan. Begitu. Saya kadang-kadang saya kunti berapa ingat bayangan, tapi saya ada terlintas sedikit firman Tuhan kan, ada terlintas sedikit itu kemalangan ada terlintas sedikit dalam hati saya firman itu. Kalau ada terlintas sedikit dalam hati kau kan firman Tuhan itu bermakna itu Roh Kudus yang mengingatkan, yang memberi kita nasihat, yang memberikan kita panduan dalam menghadapi kehidupan kita ini yang sehari-harian. Sebab kadang-kadang kita ini ada masa kita naik, ada masa kita turun, ada waktu untuk berduka cita, ada waktu untuk bersuka cita. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Kita harus tahu akan hal itu. Tahu bahwa Tuhan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatan mereka. Jadi usahakanlah diri kita, rajinkanlah untuk berbuat baik. Ada lagi yang dikatakan dalam firman, orang yang membaca firman Tuhan itu seperti aliran pohon yang ditanam di tepi sungai, dia bilang, yang tidak layu, yang akan berbuah pada musim. Macam itulah kehidupan orang yang benar, orang yang tidak tipu manusia. Sebenarnya kita ini dalam dunia ini, perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa penghulu di udara yang gelap. Kami meruntuhkan segala tipu muslihat dan siasat, meruntuhkan tembeng-tembeng dan menaklukkannya pada pikiran Kristus. Sebenarnya saya ada tanda itu di dalam Alkitab, dalam bacaan saya dalam Alkitab. Kalau betul-betul saya memahaminya, jadi saya dapat mengingatnya dengan lebih mudah. Sebab kalau kita terus membaca firman Tuhan, tapi kalau kita tidak menanggapnya dan mengerti, memahaminya, itu macam sia-sia saja. Jadi kita harus memahami maksud firman Tuhan yang kita baca itu, dan kita harus juga menanggapinya di dalam hati kita, supaya
ia menjadi boleh menjadi satu aplikasi dalam kehidupan kita seharian. Apabila kita berhadapan dengan masalah dalam dunia ini, maka firman Tuhan yang sudah kita baca akan menjadi kekuatan bagi kita untuk meneruskan kehidupan kita. Jika kita masih dalam keadaan yang lemah, waktu Tuhan turut membantu kita dalam apa dia bilang kan, Roh lah yang membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang mengetahui maksud Roh itu, Allah yang mengetahui maksud Roh itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan mengetahui sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini memang kilapnya Ria nih, nampak nih. Ini mandai saya pergi tiba-tiba masuk dalam, terus pergi situ kudu tengok truk, memang truk kurang sekarang. Jaga-jaga dan berdoalah, sebab hari-hari adalah untuk menghadapi dia bilang kan, hari-hari yang jahat. Bertekunlah dalam doa pengharapan. Tekunlah pengharapan akan menimbulkan tanuji menimbulkan tekunan menimbulkan tanuji menimbulkan pengharapan itu tidaklah mengecewakan. Kasih Allah yang dicurahkan dalam kita oleh kasih karunia di dalam Kristus. Sangat berbangga karena saya dapat ingat sedikit apa yang tertulis dalam firman Tuhan yang saya baca pada hari kemarin. Sebelumnya saya lupa. Pada hari ini saya dapat mengingatnya dengan jelas. Iman yang ada dalam hati saya itu benar-benar membantu saya, menerangi saya. Saya mengucap syukur pada Tuhan yang telah berbuat baik. Tuhan pasti akan melindungi saya, jauhkan saya dari segala orang yang jalannya yang jahat dan licik. Saya imani karena hal itu. Sekian. Sekarang saya sudah sampai di Taman Pulewa. Sudah sampai di tempat tujuan saya. Terima kasih.